Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zausan Maulana Lestari, salah satu mahasiswi Universitas Mataram Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Video ini bertujuan untuk menjelaskan kepada teman-teman sekaligus lebih tepatnya untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, di sini ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari Pancasila sebagai sistem etika, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, cara berpikir, dan sikap. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Lalu, apa itu Pancasila sebagai sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berikutnya yaitu poin yang kedua yaitu sumber Pancasila sebagai sistem etika. Sumber Pancasila sebagai sistem etika dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Lalu pada zaman Orde Baru, Pancasila sudah berbentuk sebagai Pancasila yaitu sistem etika dan sudah disosialisasikan melalui penataran P4, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Kemudian pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika justru tenggelam ke dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Dan yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai etnik Indonesia, seperti adanya kebiasaan gotong royong pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sumber politis. Dalam sumber politis ini, Pancasila sebagai sistem etika menempati posisi sebagai norma-norma dasar yang digunakan sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Dan berikutnya yaitu poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yaitu dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan pada era reformasi. Yang pertama yaitu pada zaman Orde Lama. Pemilu dianggap liberal dan pemerintah dianggap bertindak secara otoriter. Hal ini dikarenakan pada zaman itu, banyaknya partai politik yang mengikuti pemilu tetapi hanya dimenangkan oleh 4 partai politik saja, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau PARMUSI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua yaitu pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Mengapa penataran P4 ini dijadikan sebagai dinamika Pancasila sebagai sistem etika? Karena penataran P4 ini berisi tentang sosialisasi nilai-nilai Pancasila, sementara pada zaman itu, pemerintahan justru jauh dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Dan itulah yang menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pada era reformasi. Di era reformasi, sistem Pancasila justru tenggelam dengan hiruk-pikuk semangat kebebasan berpolitik yang ada pada era reformasi tersebut, sehingga justru melupakan nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.